Shalom, selamat pagi anak-anak ibu. Bersyukur kepada Tuhan atas anugerahnya dalam kehidupan kita. Sepanjang malam kita sudah dijaga dan di pagi hari ini kita dibangunkan. Dan bersyukur juga mengawali seluruh aktivitas belajar kita hari ini, kita boleh datang kepada Tuhan. Nah, ibu akan mengajak kita untuk menyanyikan satu lagu, Yesus Terang Dunia. Yesus terang dunia, ya dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan semalah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasihmu sampai ujung dunia, sampai ujung dunia, sampai ujung dunia. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Engkau yang sudah memberikan kami kesempatan ini, kami datang kepada Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, menyanyikan lagu, mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Ini saatnya kami mau membaca firman-Mu dan mendengarkannya. Kiranya Engkau menolong kami, sehingga lewat firman-Mu ya Tuhan, kami semakin mengenal Engkau dan mengerti juga apa yang Tuhan ingin untuk kami lakukan dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, dan Engkau sendiri menolong kami untuk bersungguh hati di dalam ibadah pagi kami ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan hari ini terambil dari Kolose 1 ayat 24 sampai Kolose pasal yang kedua ayat yang kelima. Ibu akan bacakan dari tempat ini dan anak-anak kami semua di rumah dapat mengikutinya. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kugumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada orang yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu
Dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan ini kita renungkan di dalam tema Dialah yang kami beritakan. Ibu beberapa kali mendengar orang bercanda tentang menceritakan keberhasilan dari anak-anaknya. Apakah itu seorang ibu atau seorang ayah, mungkin anaknya berhasil meraih prestasi di bidang olahraga, di bidang seni, atau mungkin prestasi belajar. Dia bisa meraih gelar yang dibanggakan. Si ayah dan si ibu akan menceritakan tentang keberhasilan yang diraih anak itu. Dan pada akhirnya setelah mereka menceritakan, mereka akan berkata, siapa dulu dong mamanya? Siapa dulu dong papanya? Dari sini kita bisa memetik satu pelajaran ketika mereka menceritakan tentang keberhasilan anak mereka. Ujung-ujungnya yang mereka tonjolkan adalah diri mereka sendiri. Ini juga bisa terjadi ketika orang menyampaikan berita tentang Injil atau tentang firman Tuhan. Banyak orang nantinya pada akhirnya hanya menceritakan pengalaman-pengalamannya dan pada akhirnya hanya menonjolkan dirinya sendiri. Nah, itu sebabnya di sini kita dapati Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Kolose, dialah yang kami beritakan. Di dalam ayat yang ke-28 jelas di sini dikatakan, dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati, tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Sangat mungkin terjadi kalau seseorang bercerita tentang firman Tuhan, memasukkan beberapa cerita tentang apa yang dialami, yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupannya. Ya, memang mungkin awalnya maksudnya adalah baik untuk pada akhirnya orang bisa melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupannya. Tapi kalau nggak hati-hati, lama-lama bergeser. Bukan lagi untuk meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan, membesarkan Tuhan, tetapi ujung-ujungnya untuk membanggakan diri sendiri. Dan itu tentu sangat-sangat berbahaya sekali ketika orang menceritakan firman Tuhan, tetapi yang diceritakan adalah dirinya sendiri. Kita tahu firman Tuhan disampaikan atau diberikan kepada umat manusia supaya manusia itu mengenal Tuhan, mengenal jalan-jalan Tuhan, karya dan perbuatan Tuhan yang menyelamatkan manusia, dan manusia itu datang kepada Tuhan. Nah, itu kita lihat dalam kehidupan Rasul Paulus. Sekalipun terkadang dia memasukkan pengalaman kehidupannya, tetapi tidak semata-mata dia ingin menonjolkan diri, tetapi dia selalu pada akhirnya dia mau menunjukkan betapa luar biasanya Tuhan, betapa besarnya kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Dan pada akhirnya dia ingin bukan saja dia yang meninggikan Kristus, tetapi orang yang mendengarkan berita firman yang dia sampaikan pun pada akhirnya dapat mengenal Kristus dengan baik. Nah, itu sebabnya dia katakan, yang kami beritakan adalah Dia, Kristus, Tuhan Yesus, yang adalah Allah yang sudah menyelamatkan manusia. Nah, anak-anak kami, apa yang mau kita pelajari di dalam bagian ini? Yang pertama, setiap kali kita mau ibadah
kepada Tuhan. Mari berdoa kepada Tuhan, agar Tuhan sendiri menolong hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu guru yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dipimpin oleh Tuhan untuk boleh menceritakan tentang Tuhan dan segala karyanya. Dan yang kedua, berdoa supaya kamu juga ketika mendengarkan berita firman Tuhan yang disampaikan dengan berbagai cara atau metode oleh guru sekolah minggu ataupun guru-guru agamamu, kamu juga dipersiapkan oleh Tuhan untuk mengenal Tuhan, untuk dapat melihat akan karya Tuhan yang Tuhan kerjakan lewat berita firman Tuhan, dan Dia engkau tinggikan dan engkau dapat memuliakan Dia. Dan yang terakhir, kamu yang sudah percaya kepada Tuhan, tentu kamu mengatakan Tuhan itu begitu baik, kasih-Nya begitu besar di dalam kehidupanmu. Kamu sebagai anak-anak Tuhan, kamu mungkin mengalami karya Tuhan dalam hidupmu. Bagaimana Dia mengubahkan engkau. Dulu penakut, sekarang sudah tidak penakut lagi. Dulu banyak perbuatan-perbuatan buruk yang engkau lakukan sebelum sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan. Sekarang sudah tidak lagi. Sekarang kamu sudah berusaha untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dulu di dalam kamu belajar, kamu suka ogah-ogahan. Tapi sekarang setelah kamu percaya kepada Tuhan, ada motivasi yang sungguh untuk kamu belajar dengan lebih sungguh untuk mempermuliakan Tuhan. Berceritalah, ceritakan bahwa semua itu adalah karena Tuhan. Jangan simpan untuk dirimu sendiri. Berceritalah kepada orang lain. Tapi ingat, yang kau ceritakan bukan sekedar pengalamanmu, bukan sekedar dirimu, tetapi engkau ceritakanlah apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidupmu. Ceritakanlah pribadi yang sudah berkarya itu, yaitu Yesus yang sudah menyelamatkan diriku, mengasihi aku, dan mengubahkan kehidupanku menjadi anak Tuhan yang dapat mempermuliakan Tuhan. Nah, mari anak-anak, dalam kehidupan kita sejak kita mengenal Kristus, kita harus belajar menceritakan tentang Tuhan. Kita harus terus menjunjung tinggi Kristus di hati kita, sehingga lewat hidup kita, perkataan kita, kita ingin menceritakan tentang Dia yang sudah berkarya dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk firman-Mu yang Engkau telah berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk teladan kehidupan yang diberikan oleh Rasul Paulus. Sejak dia percaya kepada Tuhan, Tuhan mengubahkan kehidupannya dari seorang yang menolak Tuhan menjadi orang yang mencintai Tuhan. Bahkan dengan semangat terus boleh bersaksi tentang Tuhan. Engkau berkarya dalam kehidupannya yang terus mengubahkan hidupnya menjadi saksi Tuhan. Bapa di surga, kami anak-anak-Mu, Engkau juga yang sudah memberkati dan mengasihi kami. Engkau telah menolong kami dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau sendiri juga yang memberikan iman pada kami untuk mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, tolonglah kami. Kami tidak hanya berhenti percaya kepadamu, tapi biarlah kami terus memberi diri dipimpin oleh Tuhan, diubah dan diperbaharui oleh Tuhan, beriman kepada Tuhan, sehingga kami semakin melihat karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami juga boleh menceritakan tentang Tuhan dalam kehidupan kami, baik itu dalam perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupan kami,
Terlebih-lebih juga Tuhan, lewat perkataan kami boleh menceritakan Tuhan adalah juru selamat dan penebus kami. Dan Tuhan adalah penolong yang dapat membaharui kehidupan kami. Sehingga ya Tuhan, melalui melihat kehidupan kami, mendengarkan perkataan kami, banyak orang juga mendengar tentang Engkau dan mempermuliakan Engkau. Ampuni kami Tuhan, kalau sampai saat ini kami mengaku sebagai orang Kristen, tetapi kehidupan kami bukan saja tidak menceritakan Tuhan, tetapi perilaku kami membuat Tuhan diejek ataupun mungkin tidak dihargai orang lain. Ampuni kami Tuhan. Sekali lagi Engkau menolong kami untuk kami dapat hidup sebagai anak Tuhan dan bersaksi bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau belajar, mohon Engkau juga memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat belajar. Tuhan memberkati.